Om Swastiastu, Semeton Toko Bali Channel. Nah, kali ini kita bersama dengan Dr. Wayan Mustika. Swastiastu Pak Dokter. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Ada kesibukan mungkin Pak Dokter? Dan lagi santai. Lagi santai. Belum ada jadwal. Ya. Terima kasih ini diberikan kesempatan Toko Balinya buat podcast. Ya. Kalau tiang boleh tahu Pak Dokter niki dokter napi niki? Dokter umum. Dokter umum. Kenapa? Ya. Tapi sudah tidak praktek. Tahu sudah praktek. Karena pasca pandemi, kliniknya sebelum pandemi klinik sempat tutup. Pasca pandemi, klinik dibuka lagi. Tiang sudah agak sibuk untuk nulis, ada kegiatan-kegiatan lain. Tidak enak minta izin terus sama teman-teman, akhirnya ya sudah lebih fokus untuk berbagi. Berbagi ilmu ya. Sering di YouTube tiang cingak nih. Dari Polandia nih kok, tiang senang nih kau dengar kok. Nah tiba-tiba muncul podcastnya Pak Dokter enten. Padahal tiang tidak kenal dulu sebelumnya. Nah dia akan dengarkan podcastnya. Yang dibahas itu sampai ke atom-atomnya, mendetail itu. Apalagi pembawaan Pak Dokter ini lembut, merasa kayak rindang itu dah, rindang itu. Nah, kalau boleh tahu masa mudanya Pak Dokter lah, gimana itu? Kan pastinya nggak langsung begini, ada nakal-nakalnya dulu. Kalau nakal kan rata-rata kita semua pernah nakal, dalam arti kenakalan jenis apa kan begitu. Yang dalam konteks ilmu pengetahuan cukup nakal dalam arti selalu mempertanyakan apa yang menurut orang lain tidak layak dipertanyakan. Misalnya siapa Tuhan? Kalau orang Bali dulu kan sering dijawabnya, apa ini itu ditanyakan? Surga itu di mana? Yang kritis. Siapa yang bisa membuktikan surga itu ada? Gitu. Nah, kalau Tuhan ada di mana-mana, kenapa nggak kelihatan? Nah, banyak lah. Waktu kecil suka baca Bhagavad Gita, Mahabharata, tapi tetap melihat ada misteri yang tersembunyi di balik kisah Mahabharata, kisah Ramayana, dan Bhagavad Gita. Cuman mau nanya kepada siapa nggak jelas siapa yang mau ditanya. Sehingga ya melewatilah masa-masa nakal dalam konteks ilmu pengetahuan. Kalau nakal sebagai remaja ya pastilah pernah belajar ini itu kan gitu. Belajar ilmu bela diri kan. Namanya anak muda kan gitu kan. Ikut silat Pak Dokter dulu? Sempat. Sempat. Dari kecil memang suka. Namanya dari kecil kan kita nontonnya film Bruce Lee, itu ya. Jackie Chan, kemudian film-film silat-silat Cina itu kan namanya otak anak muda kan pasti pingin kesatrianya pingin muncul. Sifat kesatria tertantang gitu. Setelah mulai menua yang tertantang keinginan untuk belajar ilmu kehidupan. Belajar filsafat kan Pak Dokternya. Sering Pak Dokter nih membahas tentang spiritual nih kok. Pak Dokter ada istilahnya itu ya. Belajar juga untuk ilmu nih. Kalau dibilang belajar secara khusus enggak, karena enggak ada gurunya. Tanpa guru Pak Dokter? Tidak ada guru. Cuman kejadian uniknya itu terjadi di tahun 2001. Bulan Februari. Nah, pada saat itu lagi jaga malam di klinik. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lama tiba-tiba muncul tentang kehidupan, tentang Tuhan. Banyak hal-hal yang dulu tidak terjawab. Tiba-tiba muncul lagi, ingin dicarikan jawabannya. Nah, kenapa tidak terjawab? Satu, karena berpikir bahwa yang tahu jawaban-jawaban seperti itu dari pertanyaan seperti itu tentu adalah orang-orang suci. Nah, zaman itu kan kalau di Bali bertemu dengan orang suci minimal kita harus pakai bahasa halus, sorsinggih gitu. Dan itulah kendala seorang anak muda yang tidak dipaksa untuk belajar bahasa halus untuk matur atau bicara dengan orang yang dianggap suci seperti pendeta kan agak susah. Nah, akhirnya ketemu guru-guru yang dunia modern juga nggak dapat zaman itu kan. Akhirnya yang muncul hanya sisa-sisa pertanyaan. Nah, jadi di Februari itu tiba-tiba ada keinginan untuk menyimpan atau mencatat pertanyaan tersebut supaya nanti bisa
ditanyakan pada saat yang tepat. Terutama yang disebut tepat itu adalah ketika ketemu orang yang bisa menjelaskan secara logika. Karena yang sejak kecil itu sangat sukanya adalah ilmu matematika, fisika, ilmu astronomi juga. Nah, tetapi juga didukung juga oleh ilmu-ilmu agama. Karena masa kecil ini nakal. Nah, sekarang ada cerita anak nakal. Di rumah Tiang ini dulu ada seorang guru bernama Pak Nengah Putrawan. Beliau guru agama, tamatan PGA zaman itu. Nah, kenakalan Tiang adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi. Karena penasaran dengan ilmu-ilmu agama. Jadi Tiang sering masuk ke kamarnya, kamar di sininya, untuk mencari buku-bukunya. Buku-buku agama kelas seorang guru. Sementara Tiang SD kan tidak boleh. Tidak sampai pelajarannya di situ. Nah, bacanya gitu-gitu. Pelajaran seorang guru zaman itu, contohnya pelajaran warigo. Pokoknya selalu tertantang untuk pingin tahu dan lebih dari teman-teman. Jadinya pingin tahu lebih banyak dari teman-teman. Gitu. Walaupun tidak untuk menyaingi teman-teman, enggak. Artinya lebih dari apa yang diajarkan di kelas. Gitu. Jadi berimbang. Kalau matematika, karena kebetulan kakak seorang guru matematika, ngambil bukunya guru. Pokoknya dia ngambil buku-bukunya guru supaya tahu lebih daripada apa yang diajarkan di sekolah. Itu selalu demikian. Nah, sampai kemudian keseimbangan antara otak logis dan otak otak tentang spiritual agama itu kemudian menginginkan jawaban-jawaban yang logis yang ketemu. Nah, jadi pada Februari 2001 itu pinginnya mencatat pertanyaan itu agar nanti ketemu guru yang bisa menjelaskan secara logis, tidak kagok untuk daftar pertanyaan itu. Nah, justru pada saat menuliskan daftar pertanyaan itulah jawaban mengalir. Itu sudah jadi dokter yang tahun 2001 karena yang dokter tamatan FK Unut tahun 96. Jadi 2001 udah 5 tahun lah jadi dokter. Itu pasca tugas di Singaraja di Puskesmas. Nah, ketika mengalir jawaban itulah tiba-tiba rasa kritis itu muncul. Begitu dikasih jawaban, kenakalan itu muncul. Apapun jawaban, Tiang kejar. Dan itu ternyata adalah sebuah konsep praktek filsafat. Karena praktek filsafat itu harus berani mendebat. Jadi setiap pertanyaan yang muncul secara automatic writing itu Tiang debat lagi, terus Tiang debat sampai Tiang ketemu, baru berpindah ke pertanyaan berikutnya. Begitu dikasih jawaban misalnya tentang karma, Tiang gali tentang karma. Lalu kalau memang hidup ini dikendalikan oleh karma, terus apa gunanya juga kita melakukan sesuatu? Kan karma udah mengatur takdir kita, itu misalnya. Tiang kejar terus sampai dapat jawaban, itu baru pindah ke reinkarnasi, baru pindah ke segala macam yang lain lah gitu. Nah, itu momen pertama kali Tiang mengalami sebuah dialog yang kemudian Tiang tulis menjadi buku Dialog Spiritual gitu. Itu. Jadi sebelum-sebelumnya sih baca buku tentang berbagai macam lah. Ya, ketertarikannya kan itu tadi di SMA bacanya Weda. Karena di sekolah ada. Tapi segera menyerah beberapa halaman, karena ternyata bahasanya tidak bisa mengerti. SMA kan tidak punya basic bahasa Sanskerta. Tulisnya bahasa Sanskerta? Bahasa biasa. Nggak pakai bahasa Indonesia? Bahasa Latin ya. Tapi kan tetap aja tulisan Latin, bahasa Sanskerta. Gitu. Kan sama juga nggak ngerti. Karena ada terjemahan. Nggak ada, kamusnya belum ada. Waduh bingung. Ya udahlah gitu. Paling-paling yang kemudian tenggelam pada dua ayat itu aja. Kalau tidak Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya. Sarasa Muscaya. Sempat juga ke Manawa Dharma Sastra. Hukum Dharma itu. Karena ada. Itu kan ada bahasa Indonesianya itu. Ini bagus ya. Cuman sedikit yang teringat. Sedikit. Sarasa Muscaya pun sedikit yang teringat. Tapi yang cukup melekat itu adalah Bhagavad Gita. Mungkin karena sesi Bhagavad Gita itu disertai dengan film Mahabharata, komiknya itu. Jadi ada cerita yang membuat kisah lahirnya Bhagavad Gita itu menjadi
menarik untuk terus-menerus dikaji, digali gitu. Ini juga sedang membuat buku terbaru kan, judulnya Mengupas Hakikat Mahabharata. Oh, Mahabharata. Baru 120 halaman, baru ngedit lagi. Ini buku baru nih ya. Buku baru. Boleh di spoiler apa yang ada yang intinya? Banyak isinya. Isinya untuk melihat Mahabharata di dalam diri. Oh, di dalam diri jadi. Karena Tiang tidak terlalu fokus kepada Mahabharata sebagai sejarah. Karena pertama, Mahabharata itu ditulis oleh seorang Resi Vyasa. Ya. Kita tahu Resi Vyasa adalah orang suci, guru agama, guru dan petik, guru pengajar ilmu-ilmu agama, bukan guru sejarah. Ya. Jadi kalau dia guru agama, maka dia memilih fokus kepada ajaran agama atau ajaran spiritual atau moralitas apa yang diselipkan di kisah Mahabharata. Kalau dia guru sejarah, mungkin dia akan belajar sejarah dari kisah Mahabharata. Tapi karena penulisnya adalah Resi Vyasa, penceritanya, penggubahnya konon namanya Resi Vyasa, tentu dia akan fokus kepada pesan moral, spiritual, dan ajaran ketuhanan apa yang diselipkan di sini. Akhirnya itu. Dan tampaknya setelah memahami itu, dan karena Tiang seorang dokter kan berbekal juga ilmu pengetahuan tentang tubuh, tentang pikiran. Kemudian Mahabharata itu melengkapi bahwa ternyata dalam diri kita ada kisah Mahabharata. Nah itu. Oh, dalam dirinya, dari spiritualnya itu. Ya, karena ternyata yang lihat, misalnya kelahiran Karna. Ya, wah. Kenapa harus diberi nama Karna? Dan kita tahu kalau di Bali sudah menyebut Karna itu kan telinga. Ya. Kenapa harus Karna yang terlahir duluan? Dan kenapa kelahirannya harus dihanyutkan di sungai untuk dirawat oleh seorang kusir Adirata? Ya. Dibuang oleh ibu kasarnya ya. Dibuang oleh ibunya. Gitu. Dan kenapa bukan Yudhistira anak tertua, melainkan Karna walaupun seakan-akan terabaikan? Gitu. Ya. Nah, ketika di dunia kedokteran dia paham, oh ya benar juga. Ketika bayi terlahir di dalam rahim seorang ibu, bagian dari panca indera yang pertama hidup itu adalah telinganya. Oh, bukannya suara nangisnya ya? Mana dalam kandungan bisa nangis? Dalam kandungan tidak bisa menangis, tidak bisa melihat. Oh, masih di dalam kandungan. Tapi telinganya sudah hidup untuk bisa mendengar frekuensi detak jantung ibunya. Jadi kalau ibunya stres, bayi bisa merasakan stres melalui detak jantung ibunya. Kemudian dia dibesarkan di awal dengan suara aliran darah, aliran air ketuban dalam yang berputar-putar. Persis seperti Karna yang sebegitu lahir mengalir bersama air sungai. Gitu. Nah itu yang kita lihat. Kelahiran Dresta, Pandu, Widura juga. Itu seperti ajaran tentang Triguna. Jadi kalau Triguna kan Satwa, Rajas, Tamas, kan? Kita tahu kan? Kisah kelahiran Pandawa dimulai dari kisah kelahiran Dresta, Pandu, dan Widura. Bukan dari siapa-siapa. Secara kebetulan bapaknya Dresta, Pandu meninggal, yaitu Wicitrawirya meninggal. Karena meninggal maka tidak mungkin punya keturunan. Maka dilakukanlah upacara yang disebut Putrot Padana, di mana diminta seorang resi untuk mengalirkan benih buat Ambika dan Ambalika. Dan kebetulan Resi Vyasa lah yang dipanggil sebagai putra dari Dewi Satyawati, istri Sentanu. Nah, karena dia anaknya. Nah, akhirnya kalau disuruhnya Bhisma sudah tidak mau. Dia kan Nyukra Brahmacari. Akhirnya dari Resi Vyasa muncul benih-benih gitu. Yang pertama Dewi Ambika nutup mata sehingga lahir buta. Yang berikutnya Ambalika pucat, lahirlah Pandu. Yang terakhir kedua-duanya tidak mau, tapi diselipkan pembantu Dayang. Dayangnya melakukan dengan penuh bakti. Lahirlah Widura yang bijaksana. Apa yang kita bisa baca di situ? Ternyata anggaplah Resi Vyasa simbol dari jiwa. Ambika, Ambalika, wanita simbol dari perdana tubuh.
kalau terjadi penyatuan antara tubuh dan jiwa yang menutup mata, untuk mata hati, maka akan lahir sifat-sifat buta. Sifat-sifat buta yaitu dresta-rasta kemudian berkembang menjadi rajas. Itulah sifat rajasika. Ambisi rajasika itu kan datang dari sifat-sifat buta. Buta juga bermakna materi. Karena kalau kita bicara panca maha buta, maka itu berarti 5 materi utama. Jadi kalau hidup seseorang terlalu fokus kepada buta atau materi, maka dia akan muncul sifat-sifat ambisi. Ambisi akan tahta, ambisi akan cinta, ambisi akan harta. Tapi yang kedua, dia tidak menutup mata tapi ketakutan. Muncullah rasa pucat itu. Dia pucat, lahirnya Pandu. Pandu dikenal sebagai anak putra-putra dari Hastinapura yang pucat. Itu sifat-sifat tamas. Kalau orang sudah takut, malas itu kan pucat. Tapi yang terakhir, karena rasa bakti yang mendalam seorang Dayang, dia tidak peduli bagaimanapun wajah atau penampilan Resi Vyasa pada saat Putra Padana. Rasa bakti melahirkan sifat-sifat bijaksana atau satwam. Nah, inilah simbol kelahiran Satwam Rajas Tamas. Dari sifat-sifat rajas Yudhistira yang buta, muncullah sifat-sifat Korawa. Duryudana, Dursasana, Dursila. Semua tentang dur gitu. Kalau kita bicara di Bali kan dur itu menjauh. Jauh. Dur mengale gitu. Jauh. Jadi Duryudana jauh dari sifat-sifat kesatria. Dursasana jauh dari sesana gitu. Sesana ya. Jadi kelayaan kita, keseharusan kita. Sesana suligih apa, sesana kesatria apa gitu. Jauh dari apa yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang yang menjadi Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra gitu. Kemudian Dursila jauh dari tata krama gitu. Yang jauh-jauh. Tapi Pandawa lahir dari sifat-sifat dewa. Yang tadi lahir dari sifat-sifat buta. Yang satunya lagi lahir dari sifat-sifat dewa. Dewa itu artinya dip itu cahaya, makanya para Pandawa itu lahir dari sifat-sifat cahaya, disebutlah Pandawa. Jadi mereka yang lahir dari sifat-sifat cahaya dalam diri akan menjadi Pandu. Pandu itu apa? Penuntun. Nah, makanya di dalam diri kita kan ada Butaya, Manusyaya, Dewaya. Kalau kita masuk ke wilayah-wilayah dewasa diri kita, lahirlah sifat-sifat penuntun hati nurani. Kemudian kalau kita lebih banyak fokus ke efek daripada buta, materi tubuh kita, yang muncul sifat-sifat ego, ahangkara, aku yang punya. Gitu. Makanya Korawa kan selalu menginginkan harta, tata, dan cinta. Bahkan Drupadi pun ingin dimiliki sama dia. Itulah sifat-sifat ahangkara, ahamkara, keinginan untuk menguasai akibat dorongan keakuan. Gitu. Itu cerita. Maka 3 sifat dalam diri kita kan sering kali saling ingin menguasai. Tapi kapan kita memiliki sifat bijaksana seperti Widura, akan melahirkan sifat Sanjaya, yaitu apa? Ia yang terbuka mata batinnya untuk melihat segala sesuatu. Gitu. Yang lihat, oh ini hebat nih. Hebat bagaimana cara yang begitu elegan untuk menyampaikan Weda melalui kisah cerita Mahabharata. Walaupun secara sejarah Mahabharata mungkin berkenaan dengan peperangan antara India Utara dan India Selatan, antara bangsa Arya dan bangsa Dravida, sehingga memang ada secara real terlihat medan-medan tempurnya begitu. Sama dengan kisah di Bali, kalau misalnya ada Maya dan Nawa melawan Dewa Indra, apakah itu benar terjadi? Apa hanya mitologi? Tapi banyak orang bisa bingung. Kok dibilang mitos? Kan dongeng, beda antara mitos dan dongeng. Beda. Beda? Beda. Apa bedanya? Mitologi itu. Mitologi itu adalah ilmu-ilmu tentang mitos. Ilmu-ilmu tentang mitos. Dan mitos itu adalah cerita-cerita tentang para dewa. Bukan dongeng. Kalau dongeng itu kan sebuah cerita hayalan yang berkenaan dengan tujuan tertentu. Mitos itu bukan dongeng, bukan hayalan, berarti nyata. Ya, kalau kita mungkin Purana dia. Oh, Purana. Oh iya, Siwa Purana. Semua Purana itu mitologi.
Ya, di Yunani menyebutnya mitos, mitologi gitu. Mitos itu. Cuman kita menganggap itu kok mitos dibilang itu berarti dongeng, bukan. Mitos atau dongeng beda lagi. Dongeng gitu. Kalau kita ya dia lagi mendongeng kan tidak pernah kita bilang dia lagi mau mitos. Mitos atau dongeng beda. Fabel juga beda gitu. Dongeng itu memang sebuah cerita khayalan yang tujuannya untuk memberi pesan-pesan juga kan. Ya dongeng tutur siapa gitu misalnya. Nah kita nggak tahu. Tirta Empul ada. Ya. Tapi apakah benar itu pertempuran antara Dewa Indra dengan Maya Denawa? Tapi orang kemudian mengkaitkannya adalah tentang pertempuran ideologis antara Bali kuno, ajaran Bali kuno dengan ajaran dari India. India membawa Dewa Indranya, Bali kuno membawa Maya Denawanya. Gitu. Itu yang pernah yang baca. Gitu. Jadi artinya kisah itu kemudian dibuat, ditambahkan bumbu untuk apa? Membuat orang tertarik melihat apa sih inti poin yang ada di dalamnya, begitu. Akhirnya pada akhirnya yang lihat apa? Kisah Mahabharata itu poin terbesarnya adalah kisah Upanishad. Ya. Kan gitu kan? Upanishad itu duduk di bawah dekat guru. Upanishad antara Arjuna dan Krishna. Kan itu jadi kitab sucinya. Ya. Bukan Mahabharata kitab sucinya. Mahabharata adalah proses penceritaan agar sampai di titik Upanishad yang memunculkan Bhagavad Gita. Maka Bhagavad Gita menjadi Weda kelima, Pancama Weda, yang bertujuan untuk menceritakan Weda-Weda yang lain itu ke dalam tutur yang mudah dipahami banyak orang. Tapi ada pesan di situ. Siapakah yang bisa melihat atau mendengar percakapan Bhagavad Gita sebenarnya? Kan hanya dua. Satu Sanjaya. Ya. Karena semuanya terdiam. Yang ada hanya Krishna dan Arjuna. Tengah-tengah medan Kurukshetra. Tidak ada yang bisa mendengar yang lain. Tapi percakapan mereka bisa didengar oleh Sanjaya, didampingi oleh Dresarasta yang buta. Apa yang ingin disampaikan oleh Resi Vyasa? Yang ingin disampaikan adalah bahwa Bhagavad Gita ini hanya layak dan bisa didengar oleh ia yang sudah dibukakan mata batinnya. Atau kalau Dresarasta yang buta kan tidak dibukakan mata batinnya. Ya. Dia hanya mendengar apa yang dilihat oleh Sanjaya. Tapi dia dibukakan telinganya. Tapi kapan kemudian dia berpihak? Koknya aku tidak mendengar hal-hal lain di luar hal-hal yang berkenaan dengan anak-anakku Korawa. Iya. Kalau sudah ada muatan, maka tidak akan bisa mendengarkan Bhagavad Gita secara utuh gitu maksudnya. Oh, itu maksudnya. Kemudian yang belum terbuka mata hatinya tidak akan pernah bisa melihat keutuhan dan kebenaran Bhagavad Gita, itu artinya. Makanya hanya Sanjaya yang melihat itu. Coba renungkan logisnya. Ketika hanya Sanjaya dan Dresarasta yang bisa mendengar dan melihat cerita itu, bagaimana bisa Bhagavad Gita tersusun? Siapa yang menulis? Kan logikanya itu. Si Sanjaya mengamati dari kejauhan dari istana, mengamati peperangan itu. Langsung apa live, live streaming dia kepada Dresarasta. Lalu yang menuliskan siapa? Kan bagian dari Mahabharata Vyasadewa, Maharsi Vyasa. Artinya pada saat situasi itu pun Resi Vyasa tidak ada kan? Ya, tidak ada. Ya kan dalam kisah itu yang melihat itu kan cuma Sanjaya dan Dresarasta mendengar. Ya. Jadi bagaimana dia dituliskan? Siapa yang menuliskan? Kan begitu. Ya. Nah dari sana kita berenung secara akal. Oh, berarti ini memang penokohan-penokohan dengan sebuah pesan. Oh, pesan. Ini mirip seperti Weda takut kepada orang bodoh. Pernah yang dengar. Nah, Weda kan mengatakan demikian. Dibawa ke cerita, Weda takut, Bhagavad Gita takut kepada orang yang belum terbuka mata hatinya gitu. Kan benar tuh? Ya. Nah, dalam cerita yang itu. Sehingga yang boleh bisa melihat hanya ini gitu. Nah, itu yang sebagian yang muncul di kisah Mahabharata yang saya tulis. Ya, untuk melihat, oh siapa itu Krishna, siapa itu Arjuna. Supaya orang tidak salah paham. Oh, dalam kisah Mahabharata terbukti bahwa
Bali itu atau Hindu itu mengajarkan wanita boleh punya suami 5 gitu. Poliandri. Kalau salah paham kan di situ jadinya. Bagaimana mungkin Drupadi bisa memiliki 5 suami? Bukan. Drupadi itu wanita. Wanita itu simbol tubuh. Tubuh ini memang melayani 5. 1 dia melayani Yudhistira, melayani jiwa. Jiwa. 2 dia melayani Bima, melayani energi dalam tubuh ini, kekuatan dalam tubuh ini dilayani. Bagaimana dia melayani Bima? Dengan cara makan, dengan segala cara yang berkenaan dengan energi. Dia melayani si pemanah Arjuna. Manah itu artinya pikiran. Jadi tubuh ini juga melayani apa yang ada di pikiran. Kemudian dia melayani Nakula Sadewa. Segala dualitas dalam diri kita dilayani. Tangan kiri kanan, mata kiri kanan, semua. Jadi itu dimaknainya demikian. Mahabharata. Kalau Bhagavad Gita itu pernah yang ada sloka, kalau nggak salah itu Manusyanam sahasesu kasit yatati sidaye yatatam weti sidanam kasitman weti tatwata. Dari 1000 orang hanya sedikit yang mencari pengetahuan sejati. Dari mereka yang berhasil dan sukses mencari pengetahuan sejati, hampir tidak ada yang mengenalku. Kalau dokter kenal sekarang. Sudah kenal nggak? Kalau kenalin tiang mas. Tiang menulis itu dalam buku Tuhan Segala Agama dan Rahasiamu Rahasiaku. Nah, cari di sana. Di sana ada spoiler nih kita. Jadi kisahnya panjang itu. Oh panjang. Dulu kan sama ketika yang baca Bhagavad Gita, itu udah ada. Siapa sih Tuhan sebenarnya? Dia tidak laki-laki. Berarti perempuan, tapi lanjutannya lagi, dia juga tidak perempuan. Sebagai seorang anak yang tidak punya bayangan, bagaimana bisa membayangkan tidak laki-laki, tidak perempuan? Susah tuh. Kemudian dia tidak terbakar oleh api, tidak kering oleh angin. Kalau tidak ada angin yang bisa mengeringkan, berarti dia tetap basah. Tapi dia tidak basah oleh air. Bagaimana membayangkan yang tidak kering oleh angin sekaligus tidak basah oleh air? Dia maha besar, sekaligus maha kecil. Mahima, Lagima, Anima, dan susah membayangkan bagi seorang anak kecil seperti yang masa itu. Kan tidak ketemu jawabannya. Sampailah, tapi ada pesan penting di Bhagavad Gita. Ia yang mengenal aku akan melihat aku yang sama di mana-mana. Kenapa begitu? Penasaran. Sifatku adalah sarwagata, ada di mana-mana. Wiyapi wiyapaka. Meresap kemana-mana. Wah, nyarinya bagaimana? Tidak ketemu jawabannya. Tidak ketemu. Sampai kuliah kedokteran pun tidak ketemu. Tidak ketemu. Nah, itulah sebabnya di Februari 2001 itu dia akhirnya tanya. Ketika mengalami automatic writing. Di tengah malam, yang tanya lah. Pertanyaan yang sudah lama, yang tunggu-tunggu jawabannya. Tuhan, kamu siapa? Dijawabnya begini. Kupaslah seluruh materi alam semesta. Sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Dapat clue. Minimal clue-nya Pak, belok kiri. Atau lurus gitu kan. Ada clue. Walaupun belum ketemu apa yang dicari. Disuruh mengupas. Tapi ternyata dia tidak melakukan itu juga. Yang penting clue-nya dapat. Nah, nanti terserah nanti. Gitu. Tapi ternyata apa yang menjadi keinginan di masa kecil itu terbimbing. Dibimbing untuk mempelajari alam semesta ini sebagai weda. Dibimbing untuk membaca ini, itu. Semua peristiwa-peristiwa kehidupan dibacain. Sehingga itulah yang kemudian menjadi buku Berguru Para Langit dan Bumi. Atau Pesan Langit dan Bumi 1 dan 2, Berguru Para Langit dan Bumi 1 dan 2. Itu 4 tahun diajarkan setiap hari. Setiap hari beberapa kejadian itu memberi pengetahuan. Dan terjadi kemudian sebuah revolusi kesadaran spiritual di tahun 2014. Pada saat di rumah teman, di rumah ponakan, dia lagi nyapu. Nah, dia ngamati dia nyapu, bagaimana sampah-sampah terus bergerak di saat dalam di sapunya itu. Tiba-tiba bunganya jatuh lagi di tempat dia sudah menyapu. Itu bunga alamanda. Jatuh lagi.
tak panggil, nah bunganya jatuh lagi, balik. Gara-gara bunga jatuh itu baru dia noleh ke atas, menatap bunga itu. Jatuh lagi bunganya, yang panggil, nah jatuh lagi, kembali dan menatap. Nah pada saat jatuh ketiga kali itu dah, tiba-tiba pas jatuh, jatuh. Inilah aku, kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong. Itu tiba-tiba kaget. Langsung ada yang panggil kakak, ponak deh. Nah, ambilin Pak Yan kertas. Kalau enggak, Pak Yan akan lupa apa yang dialirkan ini. Di situ ada yang ceritakan atom. Itu ceritanya. Atom, apa yang ada di dalam atom adalah ruang kosong. Di sana ada kecerdasan semesta tak terbatas. Disitulah kemudian otak akal yang kembali muncul. Kalau Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas, coba dites. Apakah kecerdasan semesta itu laki-laki? Tidak. Apakah dia perempuan? Juga tidak. Apakah kecerdasan itu basah oleh air? Tidak. Karena itu adalah sesuatu yang abstrak. Tapi ada. Ada tapi abstrak. Apakah kecerdasan kering oleh angin? Ya tentu tidak. Apakah kecerdasan semesta itu terluka oleh senjata? Tidak. Bagaimana melukai kecerdasan? Nggak bisa. Apakah bisa membakar kecerdasan dengan api? Nggak bisa. Karena dia ada tapi abstrak. Tapi fakta bahwa kecerdasan semesta itu ada, kita bisa melihat dari ciptaan yang beraneka ragam. Terus yang cerita begitu. Akhirnya itulah yang kemudian mengalir menjadi buku Tuhan Segala Agama. Dan setelah tahun 2015, buku Tuhan Segala Agama sudah beredar. Ada teman-teman dari Jakarta datang. Nah di situ dipicu lagi pertanyaan oleh Mbak Heni Handayani namanya, lewat Sitek Taman Mini. Ditanya, kalau semesta ini awalnya dulu tidak ada, yang ada hanya ruang kosong, dan diisi oleh kecerdasan semesta tak terbatas, bagaimana kemudian muncul materi-materi ini? Nah, dari situlah diajarkan. Tiba-tiba aja dapat jawaban. Jadi dia kecerdasan, dia mempunyai kemampuan mencipta. Ketika menunjukkan kemampuan itulah disebut energi. Karena energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi dari kecerdasan yang abstrak menjadilah energi. Energi memadat jadi materi. Tiba-tiba ngomong gitu. Dan tiba-tiba baru sadar. Kecerdasan itu mengisi ruang kosong. Versi Bali. Yang mengisi lubang ruang kosong disebut purus. Maka muncullah kata purusa, poros, purusa. Makanya terkesan Tuhan sebagai kecerdasan itu adalah purusa, poros. Maka disebutlah dia Tuan. Yang dipertuan agung. Contoh di bahasa Melayu. Dan ketika menyebutnya Tuan, kan terlalu manusiawi, terlalu personal. Maka agar tidak terkesan manusia, Tuhan berkembang menjadi Tuhan. Makanya Tuhan itu memberi kesan laki-laki. Bukan karena laki-laki itu ini, bukan. Laki-laki dalam konteks yang mengisi ruang kosong. Ruang kosong itu bentuknya nol, bulat. Dan kita tahu bulat itu wanita. Jadi 1 dan 0. Dibawa ke dunia modern, 1 dan 0 itu biner. Segala hal yang kita temukan dalam sebagai hasil dari kecerdasan itu kan bermula dari 1 0 1 0 1 0. Ilmu digital itu kan 1 0 1 0 1 0. Itu hasilnya menciptakan berbagai teknologi ini. Dan dari sanalah ada yang paham, oh ini jadi ini tentang purusa pradana. Ketika menjadi meter, materi, meter menjadi mother, ibu, sehingga ibu itu pradana dan seterusnya. Ada kecocokan antara meter, mother, materi. Gitu. Oh, jadi semua materi ini adalah perwujudan. Perwujudan dari purusa. Maka ia yang melihat aku yang sama di mana-mana. Nah di situ kemudian ternyata ketika kita mau melihat Tuhan, kemanapun kita melihat itu wajahnya. Di Islam diajarkan seperti itu juga. Nah jadi yang kita lihat seperti apa wajahnya? Susah kita membayangkan. Yang kita gambarkan sebagai Brahma, pencipta kan seperti ini gambarnya. Itu kan hanya ilustrasi, simbol-simbol. Bayangkan, kalau kita sebut, oh Brahma itu wajahnya seperti ini, dia pencipta. Sel sperma diciptakan oleh siapa? Laki-laki? Enggak.
Kalau Tuhan, Tuhan. kan Brahma. Tempat penciptaan sel sperma di mana? Di testis, di buah pelir. Siapa yang menciptakan seluruh alam semesta dan isinya? Tuhan dalam wujud Brahma. Berarti apakah Brahma ada di dalam testis? Kalau kita masuk wilayah itu kan jadi kaget. Tapi bagi orang yang mempelajari spiritualitas Bali, tidak kaget tentang istilah buah pelir, penis, nggak apa-apa. Kenapa? Tuhan versi orang Bali adalah celak kontong, pek lugeng luih. Betul kan? Simbolnya Purusa Perdana. Nanti lihat di cendicet itu akan kelihatan itu. Lingga Yoni. Lingga Yoni. Bukan hal yang tabu bagi kita untuk membicarakan itu. Karena memang kita bersumber dari itu secara materinya. Wujud material dari asal kita kan adalah celak kontong pek lugeng luih itu. Purusa Perdananya begitu. Kalau itu nggak ada penciptaan bagi kita sebagai manusia. Gitu. Ya dari sanalah kita jadi paham. Oh ini. Jadi kalau disuruh melihat Tuhan ada di mana-mana, ada enggak? Dia melihatnya di mana-mana. Makanya bisa mengaguminya hebat. Melihat bunga kagum hebat. Kali apa yang ngewarnain, jam berapa dia mewarnai bunga-bunga itu. Bingung kan? Tapi kalau kita paham sebagai kecerdasan semesta tak terbatas dalam bunga-bunga itu, kita tahu. Contohnya lihat bunga-bunga itu. Ada bunga bougainville warna-warni kan? Dia pakai nyiram dengan air yang sama. Tanahnya tanah yang sama. Udaranya sama, mataharinya sama. Kok bisa warna-warni berbeda? Karena ada sang kecerdasan semesta. Karena kita menyebut dia itu kan subjek. Manusiawi. Sehingga muncullah penggambaran tentang dia. Padahal di dalam ajaran Hindu kan tidak disebut dia. Disebutnya apa? Tat. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin that. Atau itu. Tat Tuam Asi. Itu adalah engkau, itu adalah engkau, itu adalah engkau kan gitu. Tapi kemudian dia maknai Tat Tuam Asi, aku adalah engkau gitu. Padahal kalau dimaknai kan Tat Tuam Asi. Tuam itu kamu. Itu kamu juga gitu. Itu juga kamu Tat Tuam Asi gitu. Semuanya adalah. Jadi Tat Tuam Asi itu ilmu tingkat tinggi. Artinya apa? Bhagavad Gita yang mengatakan, dia yang melihat aku yang sama di mana-mana adalah sesungguhnya tercerahkan. Tatwamasi itulah ketika dia sudah bisa melihat dia di mana-mana. Cuman kemudian tatwamasi menjadi hanya sekedar kata. Tatwamasi. Padahal tatwamasi itu harusnya bermakna dia yang sudah melihat itu yang sama di mana-mana. Gitu. Itu juga engkau, itu juga engkau, itu juga engkau. Kalau Pak Dokter bisa lihat, kan itu adalah engkau gitu, adalah Tuhan sendiri. Ini kan situasinya damai lah. Kalau misalnya ada orang yang jelek, baca buta kalau pada kau, itu ya Tuhan. Kalau tidak, pasti kita marah. Ya marah. Tapi ada saat kita harus memainkan peran itu. Ada saat kita harus memainkan peran. Contohnya? Contoh. Ketika kita sedang memainkan peran dalam ketidaksadaran, cara misalnya, seperti misalnya Padawa dan Karawa dimainkan di wayang, kan dia berkelahi, dalangnya kan satu, yang ngomong ini dalangnya, yang ngomong ini dalangnya. Tetapi pada saat kita menonton situasi seperti itu, kita kan harus menikmati permainannya, walaupun tahu yang memainkan tunggal, sang dalang. Kadang kita ketawa. Seakan-akan yang kita ketawakan adalah sangut dalamnya. Padahal yang lucu ya dalangnya kan gitu. Jadi sama. Pada saat kita menghadapi orang seperti itu, ada saat dimana kita harus memainkan peran. Memainkan peran dalam arti memainkan peran sebagai protagonis apa antagonisnya. Tapi ada saat dalam kesadaran yang lain kita ketawa di dalam. Menghidupkan suasana. Gitu. Inilah yang disebut dengan sweet kesadaran. Sweet kesadaran. Tapi kalau memang yang sedang ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda pada orang-orang, pernah itu? Pernah. Dia dicaci maki sama orang di depan orang banyak, yang diam, senyum gitu, senyum, sampai yang sebelahnya tidak tahan, dia pergi, karena tidak tahan, kok orang gini kok bisa bicaranya ngawur sama Pak Yan, saya sendiri gitu, dan dia senyum ketawa-ketawa gitu, tidak melawan, tidak apa-apa.
Kenapa Tiang tidak melawan? Karena Tiang ingin menyampaikan sebuah cara kepada yang belajar. Dia hanya seorang pelatih. Besoknya baru dia ngajarkan ketika dia tanya, kenapa kemarin Pak Yan tidak melawan, dicaci maki, jelek-jelekin depan orang banyak gitu. Terus saya bilang begini, kemarin itu dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang buruk tidak usah diambil. Kalau dia membuang nasihat, kita ambil. Sederhananya, apapun kata-kata buruknya, itulah isi perutnya. Yang lagi marah, mungkin lagi kecewa. Kalau dia mengeluarkan isi perutnya berupa kotoran, masa kita ambil? Biarin aja. Kapan dia mengeluarkan pesan? Kapan dia mengeluarkan emas? Emasnya kita ambil. Itu yang dia ngajarkan. Oh, dia baru paham. Tidak semua hal harus kita ambil. Dia ngeluarin kotoran, kita bawa ke rumah, kan rumah kita jadi kotor. Artinya dia ngeluarin kata-kata kotor, kita masukkan ke sini, ke rumah jiwa kita di sini. Kan nggak bisa tidur. Kotor di dalam. Nah, jadi sering kali kita memanfaatkan perilaku buruk orang itu untuk menyampaikan. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau nggak ada yang berbuat buruk seperti itu, dia nggak bisa mencontohkan kepada anak, kepada teman, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi dia melihat sang dalang karena si kecerdasan itu hanya sedang mendatangkan orang ini untuk yang pakai media mengajarkan sesuatu. Itu yang luar biasa nih kan. Kalau Tiang benar-benar nggak bisa, ada itu teko aja dengke ulah makan. Ya. Kalau sedang memainkan peran di situ nggak apa-apa. Mungkin peran Tiang, apakah mungkin peran Tiang nengke yo gitu. Nengke begitu. Memang begitu, nggak apa-apa. Gitu. Karena bagi orang lain akan menjadi pembelajaran. Kalau pemain sepak bola dua-duanya bersahabat kan sama-sama tidak mau masukkan gol, penonton rugi beli tiket. Pelatih tidak berguna gitu. Ya. Kalau Tiang lihat dalam Bhagavad Gita kan setelah selesai Sanjaya mau menyampaikan, dia kan menyampaikan perasaan bahagia luar biasa. Yang setelah itu Ityaham Wasudewasya, yang itu dah. Tapi kenapa Arjuna di saat Sri Krishna Sri Krishna menunjukkan wujudnya itu, Arjuna kan sujud, sembah bakti, pujian-pujian dari bab sekian-sekian terus dipuji. Nah, setelah selesai Bhagavad Gita bab selanjutnya itu Arjuna tidak lagi memuja Sri Krishna, lebih seperti sahabat kembali. Nah, pada maknanya itu ya. Ini bahwa apa? Kita harus diajarkan, pikiran kita diajarkan untuk tahu kapan seseorang bicara sebagai Tuhan, kapan seseorang bicara sebagai manusia. Sama dengan kita di Bali kan meluasan gitu, kepada medium. Kalau mediumnya kemasukan Betara misalnya, ya kita dengarkan sebagai kita mendengarkan ide Betara. Tapi setelah selesai dia kerauhan, jangan dia dianggap ide Betara, betul nggak? Gitu. Itu pesannya. Tadinya iya. Makanya bedakan antara ku sebagai Tuhan dan ku sebagai Krishna. Orang yang tidak mengerti akan mencampur adukkan secara salah. Kapan ku sebagai Tuhan, kapan ku sebagai gitu. Jadi yang terpenting itu bukan subjek tapi objeknya. Objek kata-kata. Kata-katanya yang itu. Sama dengan kita punya orang tua. Kapan orang tua kita juga guru kan? Misalnya kita punya orang tua yang guru. Kapan dia sebagai guru di sekolah, jangan perlakukan seperti orang tua. Manja-manjaannya guru beda. Di rumah lain lagi. Di sekolah lain. Ya, itulah disebut dengan switch kesadaran juga. Nah, si Arjuna sudah punya kesadaran. Kapan Krishna sebagai saudara, sebagai sahabat, kapan Krishna bicara sebagai hati nurani. Sebagai avatar. Makanya di dalam diri kita ada suara-suara pikiran, ada suara-suara roh kita. Roh kita bersuara juga. Roh kita kan Atman. Atman itu sama enggak dengan Paramatman? Sama. Berarti Atman itu percikan dari Tuhan. Boleh enggak disebut Atman itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke dalam diri kita? Apa bedanya dengan avatar? Baru pikir. Sehingga Bhagavad Gita adalah percakapan antara Arjuna, pikiran, dengan
avatar ya dalam diri kita, yaitu apa? Atman. Inilah yang disebut dengan percakapan hati nurani. Self-talk. 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 Ya, gitu. Itu pesannya ya? Itu pesannya, mendalam sekali. Itulah Upanishad. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mendiamkan pikiran kita di tengah-tengah pertempuran ego. Itu terjadi ketika kita meditasi, mendiamkan itu. Di tengah-tengah rasa dan rasio. Ini medan Kurukshetra kita di sini. Oh, itu maknanya. Wah, nggak sabar nih menunggu bukunya. Itu cerita panjangnya. Tapi bagi orang yang menyukai simbol-simbol, menyukai cerita, maka dia akan fokus kepada manusianya. Salah enggak, levelnya di situ. Gitu. Sama dengan kita nonton film Rambo gitu. Ya. Kita enggak tahu kapan dia Rambo, kapan dia Sylvester Stallone. Kapan dia Mr. Bean, kapan dia Rowan Atkinson gitu. Harus kita bisa bedakan. Kapan dia sedang memainkan peran ini, kapan dia sedang menjadi ini. Makanya ketika Krishna menunjukkan kesemestaan dirinya, kan semua ini adalah aku, ini adalah aku. Semuanya. Bahkan Pandawa Korawa itu ada dalam diriku kan begitu. Sudah dijelasin. Itu semua ada dalam diriku gitu ya. Itulah kesemestaan. Maka yang terbuka mata hatinya seperti Sanjaya baru melihat kebenaran. Makanya kan ada cerita tadi itu. Ya, dari sekian banyak manusia hanya satu yang ini. Iya. Gitu kan. Tapi yang seperti buta, tidak lihat ya. Tidak pernah dia melihat, kalau si buta, tidak pernah dia melihat yang dilihat hanya Krishna sebagai keponakan. Tidak pernah dia melihat ku yang lain. Tapi yang buta yang lain juga melihatnya semua ku itu. Gitu. Kan ada ku huruf besar, ku huruf kecil. Ya. Nah, yang dari kecil kan dapat pemahaman itu, oh begitu. Dan itu terkonfirmasi oleh apa yang disampaikan belakangan oleh Prabu Dharmayasa dalam Bhagavad Gita yang beliau terjemahkan. Oh ini dah yang saya alami waktu kecil. Seperti ini pemahaman yang terkonfirmasi oleh apa yang akhirnya beliau tulis sebagai seorang ahli di bidangnya Bhagavad Gita. Oh, berarti saya tidak salah berpikir bahwa ada beda antara ku ini dengan ku yang ini. Gitu. Karena kalau kita mencampur adukkan itu, Krishna adalah Tuhan gitu misalnya. Bagaimana mungkin Tuhan terluka oleh senjata yang dipanah oleh Ki Jara, betul nggak? Kan sifat-sifat Tuhan apa? Tak terlukai oleh senjata. Krishna sendiri terluka oleh cakranya ketika pas Drupadi itu kan. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan Krishna adalah Tuhan? Ketika dia terluka. Bagaimana kita mengatakan Krishna adalah Tuhan ketika dia adalah laki-laki? Bagaimana kita mengatakan Krishna adalah Tuhan ketika dia adanya di Pandawa bukan di Korawa? Sementara Tuhan apa? Ada di mana-mana. Betul. Tapi begitu dia menjadi ku yang itu, ku yang semesta, jelas sekali ketahuan di situ. Semua ada dalam diriku. Kan semua masuk tuh. Para dewa masuk semua dalam dirinya gitu. Akulah ini, akulah ini, akulah ini, akulah. Semua adalah aku gitu. Intinya kan begitu. Makanya Bhagavad Gita itu bukan satu sloka. Kalau mau membaca Bhagavad Gita, baca yang utuh. Semuanya saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Kalau bacanya sepotong-sepotong, harus potong-potong lah pemahaman kita. Nah itu yang tertarik nih pertanyaan. Ada satu kan istilahnya kita itu percikan Tuhan. Tuhan menciptakan, nanti jawab biar saya sambung dulu. Kan ada pemahaman bahwa Atman itu, roh itu, jiwa itu diciptakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kan itu pemikirannya dulu. Dari tidak ada menjadi ada, berarti Tuhan bisa meniadakan apa yang ada, roh itu, ke dalam keadaan tidak pernah tercipta. Sehingga yang para pendosa ini, para pendosa dosanya banyak ini, rohnya tinggal dilenyapkan saja, sehingga tidak menderita di neraka dan tidak mengganggu kehidupan di surga. Gimana? Karena gini, apa yang disebut ada itu sebenarnya ada itu adalah sesuatu yang kita sebut mewujudkan gitu. Ketika dia mengisi ruang kosong,
disebutlah dia kecerdasan semesta. Itu maha gaib. Maha gaib. Tidak terlihat, Ya. susah mengatakan itu ada, tapi realitanya dia ada. Ya. Ada dalam realita. Ya. Ketika dia menjadi energi, disebutlah gaib. Ya. Ketika menjadi materi, memadat, disebutlah realita. Maha gaib, gaib real, nyata. Dalam bahasa kita, niskala, skala niskala, skala. Jadi energi itu yang disebut gaib itu, versi Balinya apa? Pantaraning niskala kelawan skala. Artinya? Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Contoh, cahaya. Ya. Kita melihat cahaya. Kita tidak bisa menangkap cahaya. Ya. Contoh. Kita tidak bisa melihat udara, tapi udara bisa ditangkap. Tangkap dalam bentuk gelembung misalnya. Nah, kalau air semakin memadat, semakin mudah. Bisa kita tangkap, bisa kita bentuk, dan sebagainya. Nah, jadi semua ini sesungguhnya ada. Tapi ada yang tidak mewujud sebagai yang ada dalam tanda petik. Ada yang disiapkan oleh yang kita bisa lihat. Tetapi bagaimana dia membuktikan dirinya ada kalau dia tidak menciptakan mewujudkan yang ada tanda petik itu sebagai kecerdasan kan gitu. Maka dia mewujud menjadi materi. Bagaimana caranya melihat materi? Maka dia menciptakan mata supaya dia melihat materi. Dia menciptakan telinga supaya dia melihat energi suara. Dia menciptakan tubuh yang memiliki rasa sehingga bisa menyentuh. Maka seluruh panca indera ini adalah bagian dari ciptaan untuk merasakan ciptaannya. Kita menyebut itu ada kan ketika kita bisa melihat atau bisa mendengar, bisa menyentuh, kan begitu. Salah satu di antara itu, apalagi bisa semuanya, bisa dilihat, bisa didengar, bisa disentuh orang ini benaran manusia nih gitu. Nah, dari sana kita paham. Dia menciptakan dirinya dari tanda petik tidak berwujud ke berwujud, lalu dia menciptakan sarana atau alat untuk melihat, mendengar, merasakan, mencium yang tak berwujud, yang diwujudkan itu. Itu hebatnya dia. Jadi pada yang buta akan tahu ini bunga hanya dengan kemampuan mencium. Pada yang buta atau tidak bisa mencium akan tahu kehadiran dengan apa yang dia dengar. Kelelawar misalnya, tidak bisa melihat malam hari, tetapi dengan ultrasound bisa tahu terbang kemana-mana, nggak nabrak sana sini kan gitu. Karena dia memantulkan kembali. Itu dia pakai sebagai cara melihat situasi. Orang buta tidak bisa melihat lubang, tapi dia dengan telinga tahu ada lubang. Tidak ada lubang gitu. Kan dari soalan. Nah, itu contoh bagaimana dengan cerdasnya dia sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk melihat dirinya ada. Nah, kalau manusia menciptakan apa untuk melihat dirinya ada? Cermin. Maka kita ini cerminan dia. Kita ini cermin-cerminan tuh. Makanya kita ini adalah pertiwimbe. Pertiwi imbe. Contoh dalam kehidupan dunia. Makanya kita ini disebut buana alit. Buana alit, buana agung. Sehingga kalau misalnya dia ambil air laut, saya masukkan ke dalam gelas, lalu putu minum ini, apa kira-kira rasa air ini? Asin, karena itulah rasa samudra. Apakah perlu mencicipi seluruh samudra untuk tahu rasanya? Tidak. Cukup segelas air untuk memahami itu. Maka cukup berada di dalam semesta kecil untuk paham semesta raya. Cukup dalam diri aja syariah. Makanya di Islam diajarkan, ya yang mengenal dirinya mengenal Tuhan. Yang naga di Bali kan, pelajin deweki gitu. Ada dewa di deweke. Pelajin deweki sehingga pelajarin dirimu sama. Ketika orang fokus belajar diri, dia akan mengenal ternyata. Yang karena di dunia kedokteran kan sangat tahu bagaimana hebatnya tubuh ini gitu. Bengong. Aduh, tidak terbayang, susah menceritakan kehebatan tubuh ini dan kekaguman dia ketika melihat bagaimana tubuh ini tercipta.
kituk kan, hanya bisa kituk. Sakti saja nih gitu. Sakti saja nih gitu. Ya gitu. Dan itu orang-orang dulu sudah paham itu. Dia tidak punya ilmunya, tapi dia kok tahu, dia mengamati dirinya. Penglihatan ke dalam istilahnya ya. Kalau tiang sekarang kan hanya mengelaborasi apa yang orang dunia modern dan orang dunia orang tradisi dulu menemukan sekarang apa. Yang lihat sambungannya. Itulah bagi tiang tantra, menjalin yang purba, yang disebut kuno dengan sebut modern, yang jalin ketemulah. Tantra nih kan bukannya ilmu penglihatan. Itulah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Tantra itu sendiri berasal dari kata tanati, trayati, tantra. Tanati, trayati, meluaskan dan membebaskan. Dalam makna yang lain, tantra itu artinya menjalin. Kalau disebut menjalin kan berarti menyatukan. Ya. Maka ajaran-ajaran Kamokusan itu seringkali berkaitan dengan tantra. Penyatuan. Penyatuan kan, menjalin kan menyatukan. Ya. Maka ilmu tantra itu, kalau tantra Bhairawa dia menyatukan dirinya dengan sang pelebur. Siwa sebagai Bhairawa, pelebur. Ada Buddha Tantra, dia menyatukan dirinya melalui jalan Buddha, jalan akal budi. Jalan meditasi perenungan ke dalam diri. Untuk memahami semua ciptaan ini secara logis dan akhirnya melihat dia di mana-mana. Setelah paham dia ada di mana-mana secara logis duniawi ini, kita akan paham saya sudah bersamanya. Setelah saya bersamanya, berarti apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus memperlakukan dia yang ada di mana-mana, yang sudah terang benderang melalui akal budi saya, untuk saya perlakukan dengan cinta kasih. Maka muncullah karuna, mudita, upeksa, maitri. Itu. Maka dari kata budi itu muncullah budi prakerti, budi pekerti. Maka muncullah perilaku budi pekerti kepada semua ciptaan, disayang. Karena secara logis dia sudah melihat dia ada di mana-mana sebagai kecerdasan itu. Ya. Dalam itu. Dalam sekali. Makanya ajaran Kadepat pun setelah yang renungkan, setelah yang dialirkan pengetahuannya, kata ini pun ajaran Tantra. Kadepat itu Tantra. Maka dia muncul buku Kadepat Tantra. Kita belajar Tantra melalui Kadepat. Membebaskan kita sekaligus meluaskan kita. Membebaskan kita dari keakuan. Kenapa? Karena di ajaran Kadepat kita lihat semua orang itu sama. Itulah Kadepat. Kandepat orang itu sama, kandepat saya sama, berarti saya dengan dia sama. Tidak ada orang kandepatnya berbeda. Mau dia bangsawan, mau dia petani, mau dia apapun. Nama-nama kandepat dia sama aja. Kalau sudah sama, apa bedanya kita dengan dia kan gitu. Bagi orang yang tidak paham dan masih tenggelam pada identitas, tidak bisa sampai paham melihat itu. Makanya di ajaran Bhairawa Tantra, yang duduk di atas tengkorak, itu simbol dari bebasnya identitas diri. Identitas diri adalah keakuan ahamkara. Mereka yang berani duduk di atas kebebasan dirinya dari identitas duniawi, mereka mengalami penyatuan dengan semua orang di hidupnya. Oh, kita dengan dia sama. Itu juga berarti apa? Tatwa masih gitu. Sama. Dalam-dalam. Kalau dikupas, tapi karena digambarkan serem-serem. Tengkorak, semua itu kuburan. Ya, padahal ketika kita menyebut orang meninggal itu mulih ke tanah wayah, pulang ke kampung halaman tuanya, kita bawa ke kuburan. Ya, kan begitu. Ya, karena kita melihat kuburan itu sebagai hal yang serem. Padahal di ajaran Dharma Weci, kesetra itu tempat suci. Kesetra. Makanya kesetra itu tempat suci, bisa juga lapangan luas. Kuru kesetra adalah tempat suci bangsa Kuru. Bukan kuburan para Kuru itu. Kuru setra. Tempat suci para bangsawan Kuru. Para kesatria tempat sucinya di mana? Di mana? Kan tempat bertempur itu tempat suci. Ya, tempat suci seorang kesatria kan di pertempuran adalah tempat di mana dia menjalankan tugas sucinya sebagai kesatria kan.
medan tempur itu tempat suci para kesatria. Kesatria bangsa Kuru. Dalam itu maknanya. Kalau memakna itu dalam, cuma mempraktekkan sulit. Kita sudah mempraktekkan. Sudah mempraktekkan itu? Sudah mempraktekkan. Hanya saja kita tidak mempraktekkan dengan kesadaran. Itu yang salah. Tidak dengan kesadaran. Gimana caranya biar kita? Buktinya kita sesekali menjadi Arjuna. Ketika kita berpikir, kita menjadi Arjuna. Sesekali kita jujur, kita sedang memainkan peran sebagai seorang Yudhistira. Sesekali kita mengeluarkan energi kita untuk bersih-bersih untuk ini, kita sedang memainkan Bima kan? Ya. Sesekali kita melanggar aturan. Ya. Kita sedang menjadi Dursila gitu. Dursila. Sesekali kita melanggar sasana kita. Pegawai negeri apa sasananya, kita langgar, yaitu Dursasana pada saat itu. Sesekali kita menjadi Sakuni. Provokator. Sesekali kita menjadi Krishna, motivator. Kan sama, sama-sama cerdas kan? Ya. Sakuni dengan cerdas memprovokasi, Krishna dengan cerdas memotivasi. Jadi dalam diri kita kan ada. Ya. Kadang Kebenaran kita memprovokasi kita. Kadang kebenaran kita atau Krishna kita memotivasi kita. Jadi dua-duanya itu ada dalam diri kita. Gitu. Lalu dibawa ke ranah psikologis. Ya. Kalau itu kadang kan seseorang itu tidak dengan kesadaran, istilahnya berpikir atau bertindak itu tanpa kesadaran spiritual. Ya. Gimana Mas Pak Dokter biar kita itu bertindak, berbicara itu dengan kesadaran spiritual itu? Ya, itu jarang terjadi secara langsung kan. Ya. Karena begitu kita masuk ke dalam sebuah permainan peran, kita pasti lupa siapa diri kita. Contoh nih, kalau seorang dalang tidak lupa diri, tetap ada dalam kesadaran dia sebagai dalang, maka semua wayang-wayang dimainkan pasti suaranya sama. Ya. Pada saat sang dalang itu menjiwai suara Arjuna, menjiwai suara Bima, menjiwai suara Yudhistira, menjiwai suara Tualen, mereda dalam sangut. Ketika dia menjiwai itu, maka dia lupa siapa dirinya. Jadi ada saat di mana kita melupakan diri sejati kita, supaya kita sedang memainkan peran. Tapi setelah selesai permainan peran kita hari ini, disitulah kita duduk mengamati permainan kita dari pagi sampai sore dalam kesadaran sebagai ruh. Disitulah kita minta maaf bahwa mungkin ada dalam permainan kita hari ini salah berpikir, salah berucap, salah berbuat. Maka setiap hari kalau kita sembahyang pasti di bagian itu kita bicara apa? Om Kesanta Wiyo Kayika Dosa. Santa Wiyo Waciko Mamo. Ya, maafkan hari ini dalam peranku mungkin pernah berbuat salah, berucap salah, berpikir yang salah. Ya, kenapa aku bisa begitu? Karena aku adalah Papa. Om Papoha, Papa Karma. Krisanjo semua. Di satu sisi kita mengatakan walaupun aku melihat engkau yang sama di mana-mana. Tuam Siwa, Tuam Mahadewa. Ada yang Trisanya bagian ketiga. Tuam Siwa, Tuam Mahadewa, Iswara Maheswara, Brahmascha, Wisnuscha, Rudrascha. Gitu deh. Ya. Jadi pada saat itu kita mengakui bahwa semua itu adalah dia. Engkau adalah Siwa, engkau adalah Maheswara, engkau adalah ini. Semua adalah engkau. Walaupun engkau diberi nama dengan banyak nama. Gitu. Ya. Ya. Itu dah ajaran Ekam Satviprah Bahuda Wadanti kan gitu. Dia tunggal tapi diberi banyak nama yang berbeda-beda gitu. Sesuai yang kita cocok. Ya. Nah, dari sana kita paham. Kita menyadari dalam kesadaran yang lain gitu. Sebagai penonton sekarang. Menonton bayangan kita tentang peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini. Situ kita minta maaf. Supaya setelah kita minta maaf, semua apa yang terjadi, apapun suka duka, apapun salah baik buruk yang sudah aku lakukan pagi ini, aku ingin malam ini tidur dengan damai. Makanya tulisannya ditutup dengan Om Shanti, Shanti, Shanti. Semoga tubuhku damai, pikiranku damai, jiwaku damai, dan bisa tidur nyenyak. Itu intinya. Sing mikiran itu nih, tidak lagi memikirkan pergolakan dari pagi sampai sore, malam gitu.
Kadang bisa stres juga. Kalau masalah-masalah itu banyak kan stres, nggak bisa tidur, sakit karena tidur, sebelum tidur atau pada saat tidur kita tidak tahu bagaimana jangkutan gitu. Jangkutan peluk lagi. Nah, peluk kan. Okay. Tapi kalau versi orang Bali itu kan peluk itu kan jangkutan. Iya, jangkutan. Yang mana yang jijang, mana yang dikutang gitu. Itu nih maknanya. Ada jadi mana yang kita taruh yang baik-baik, mana yang kita kutang, buang yang buruk-buruk. Tapi kan kita salah menjangkut. Salah menjangkutan gitu. Ya. Harusnya dibuang, tidak dibuang. Harusnya ditaruh dengan baik, nggak ditaruh dengan baik. Yang ditaruh malah ingatan-ingatan buruk. Yang dibuang adalah hal-hal baik. Akhirnya hidup kita penuh dengan kecemasan. Gitu. Itu yang terjadi. Mana bisa tidur nyenyak gitu. Kan merenung itu, kalau kadang orang menyesal, nah tiang contoh, kalau tiang menyesal nih, kan biasanya orang itu berentetan ini karmanya Pak nih. Kalau sudah berbuat salah pada orang kan belum tentu memaafkan kita gitu istilahnya. Nah ini kan berentetan. Kadang berpikir apakah ini sudah diatur Tuhan? Nah ini kan ada istilahnya itu nasib, takdir, usaha. Nah ini kita bentrok dengan seseorang itu sudah ditakdirkan, apa memang kita yang buat takdir ini? Yang jelas kita ketika bentrok itu kan kita berkarma. Nah, Tuhan itu kan memberi kecerdasan semesta, itu memberi kita tubuh. Tubuh diberikan, energi diberikan melalui udara, melalui makanan, melalui minuman. Jadi kita diberikan semua energi dan tubuh ini untuk berkarma. Pertanyaan berikutnya, kita berkarma itu dituntut oleh siapa? Kadang dituntut oleh percikan Tuhan dalam diri kita, yaitu Sang Roh. Kadang dituntut oleh ego kita. Nah, ketika dibimbing oleh ego, maka karma kita menjadi subha karma atau asubha karma, baik atau buruk. Tapi kapan kita dibimbing oleh hati nurani kita, percikan Tuhan dalam diri kita, tidak ada lagi istilah subha karma, asubha karma, atau baik dan buruk. Yang ada apa? Niskama karma. Niskama karma, tanpa karma. Akama karma atau niskama karma. Perbuatan yang dilakukan tanpa memandang hasil. Karena tidak lagi memikirkan baik dan buruk, hanya menjalankan swadharma. Itulah hakikat karma niwa dikarase mapalesu kadacana makarmo palahitur. Itu jadi tinggal yang mana gitu. Kalau kita berbuat sesuatu, oh ini perbuatan baik, maka kita pasti menginginkan karma pahala baik. Itu dah kan sulit seseorang, kita sudah berbuat baik, itu dah maksud makna itu. Gimana itu Pak Dokter? Kan kita kan berbuat baik, tentu kita mengharapkan hasil yang baik. Nah, kan sedangkan di sastra yang tadi itu disebutkan kita jangan mengharapkan hasil. Untuk apa yang berbuat baik? Tapi di awal-awal pasti kita melakukan sesuatu demi sesuatu. Di awal-awal. Tapi nanti akan tiba kalau sudah terbiasa, akan tiba dengan sendirinya saat di mana kita melakukan sesuatu bukan keinginan apa-apa. Contohnya misalnya, ada orang makan supaya sehat. Ada orang tidur supaya segar. Tapi akan tiba saat di mana kita makan hanya karena lapar. Yang penting makan apapun itu. Ya kan? Ada saat di mana kita yang penting makan gitu. Atau ketika tidak lapar ya tidak makan gitu, sederhana itu. Ada saat di mana kita tidur, aku tidur supaya aku segar. Itu kalau tidurnya direncanakan. Tapi ada saat kita tidur karena ngantuk. Itulah tidur. Apa tujuanmu tidur? Ada tujuan, saya ngantuk aja. Gitu aja. Kebayang? Kebayang. Saya berbuat bukan karena ingin pahala ini, enggak. Saya berbuat karena ingin berbuat aja gitu. Saya berbuat karena ada dorongan untuk berbuat gitu aja. Saya makan, ada dorongan lapar, makan. Saya ada makan supaya begini, supaya enggak ada tujuan apa-apa. Hanya untuk makan. Bentar, potong tadi. Nah, itu yang disebut dengan niskama karma. Kita melakukan sesuatu bukan karena apa-apa. Sama dengan orang mandi. Aku mandi supaya bersih. Ada orang mandi ya karena pingin mandi aja.
Ya. Ada orang sembahyang karena supaya aku dekat dengan ada tujuan itu. Tapi ada orang sembahyang karena sembahyang itu dia mengalir. Gitu. Ini kalau dicontohkan seperti itu Pak Dokter. Ya. Nah, misalkan ini ada yang sembahyang karena sembahyang aja. Kasaran ban tiang orang ke pura cuma sing kena dosa kan artinya istilah. Nah, ke pura kan itu ada tujuan masih ya? Oh. Ada tujuan. Kalau mandi, aku begini supaya ada tujuan. Ya. Ada alasan. Aku begini kalau nggak ada alasannya gimana lagi contoh? Belum maksud susah itu. Kalau sudah mengalami baru tahu. Pak Dokter sudah mengalami? Ya kalau yang nggak ingin sembahyang gitu. Begitu tiba-tiba ada gitu sembahyang aja. Bukan karena ingin apa begini enggak. Bukan karena memohon keselamatan misalnya enggak. Sembahyang. Bukan karena rasa bakti kepada Tuhan, bukan juga. Oh, itu rasa. Ada istilah bakti enggak. Hanya untuk gitu. Ada orang meditasi untuk sebuah tujuan. Tapi ada orang duduk begini. Orang melihatnya meditasi, dia enggak, dia hanya istirahat aja gitu. Istirahatnya itu. Kebayang ya? Tapi ini masih membingungkan karena satu sisi kalau memang bukan tujuan kan dibilang jadikan aku tujuanmu kan gitu di Bhagavad Gita agar kamu terbebas dari karmamu. Dibilang jangan kamu mengharapkan hasil lagi. Oh itu. Tadi ketika ke rumah ini menjadi tujuan enggak? Menjadi tujuan. Sekarang setelah di sini rumah ini menjadi tujuan enggak? Simpel sekali. Oh, jawabnya mantap. Kalau sudah ketemu ya, apalagi tujuannya? Apalagi kosong jadinya. Cukup untuk merasakan aja. Merasakan kebersamaan. Gitu. Ya, waduh, luar biasa. Yang dicari berarti belum ketemu. Kalau sudah ketemu ya bersama. Sudah tidak dicari lagi karena udah ketemu. Dalam sekali nih. Jawabnya simpel, padat, tepat. Nika sudah. Niki Pak Dokter. Mana yang lebih hebat istilahnya? Orang yang sering sembahyang atau orang yang tidak sembahyang tapi sudah menemukan jati diri itu? Setiap orang itu ada di jalan masing-masing. Jalan masing-masing. Ada jalan bakti, maka dia mendekat lewat jalan bakti. Ketika mendekat lewat jalan bakti, maka dia menggunakan persembahan. Muncullah kata upacara. Kegiatan untuk dekat upa. Sarananya apa? Upakara. Hasil karya tangan untuk mendekat lewat upacara ini. Jalan karma, jalan tindakan, supaya dekat dengan Tuhan yang ada pada diri setiap orang, maka dia berkarma. Upacaranya adalah berkarma, berbuat. Upakaranya apa? Hasil karya tangannya. Kalau dia petani, hasil karya tangannya mungkin dia ngasih beras. Yang orang karyawan, gaji, punya uang, itu hasil dakin lima, hasil karya tangannya, itu upakara yang dia pakai. Dan dengan itu dia menemukan Tuhan dalam diri setiap orang dengan merasakan bahagia. Dapatlah dia ice, bahagia. Orang yang di jalan jenana, jalan pengetahuan, dia mendekat kepada Tuhan sebagai Hyang Widi. Dengan mencari weda, pengetahuan yang ada di buku-buku. Nah, makanya orang yang menemukan Tuhan dalam weda, dalam pengetahuan, dalam kitab apapun, bisa menangis. Orang yang mempersembahkan sesuatu, hasil karya dakin limu, hasil karya tangannya, dia bisa menangis ketika sembahyang. Orang yang menjalan karma bisa menangis ketika memberikan sesuatu pada seseorang dalam kebaikannya, karena dia melihat Tuhan di situ. Orang yang di jalan Raja Yoga bisa menangis haru dalam penyatuan rasa yang dia tidak mengerti. Kebayang tidak? Ya, kebayang. Nah, jadi inilah yang disebut jalan apapun yang kau pilih, selama itu mengarah kepadaku, gitu. Engkau akan sampai. Aku akan terima. Maka semua mendapatkan tangis yang sama. Iya, sama. Sama. Tekan-tekan kita membuat itu, sungguh-sungguh kita membuat upakara itu. Itulah karya tangan. Kalau upakara, gini-gini tangannya. Kalau yang jenana, gini-gini tangannya. Zaman dulu, bikin lontar kan tangannya begini-begini juga. Kalau yang sekarang, gini-gini tangannya, mau tertuasan gitu.
Kalau yang baru buat karma, gini-gini tangannya. Dari ngambil uang di dompet, kayak gini. Kalau yang di jalan meditasi, jalan Raja Yoga, para Brahmana, gini-gini tangannya kan sama. Gitu. Mudra namanya. Ya, dari situ kita paham bahwa inilah yang dimaksud. Jalan apapun yang kau pilih akan menjumpaiku. Gitu. Selama tujuannya demi aku. Tapi kalau tujuannya aku berbuat baik demi aku, supaya aku dibilang orang baik, enggak dapat. Yang dapat apa? Loh, kok enggak bilang terima kasih? Kan enggak ketemu. Tapi kalau dia berbuat baik demi aku yang ada di sana, bisa nangis loh. Tapi kalau kamu memilih jalan bakti, supaya diketahui saya bisa membuat badan gede, gitu, enggak dapat tangis itu. Tapi begitu apapun jalan yang kau tuju, lakukan, selama menuju kepadaku, saya mempersembahkan kepada dia yang punya kuasa atas semua hasil bumi ini, bisa nangis. Bisa nangis, benar. Gitu. Kalau Pak Dokter sendiri kan sudah, ini buku-buku karya-karya Pak Dokter kan persembahan juga buat ide. Persembahan. Ada pernah nangis buat? Selama menulis buku Tuhan saat semesta bicara, setiap ngetik tuh nangis. Nangis, full nangis itu setiap malam tuh nangis. Kenapa? Karena diajarkan lewat tulisan itu. Ini tulisannya mengalir, dia yang membaca tulisan itu sambil nangis. Kenapa? Gini-gini aja. Nangis gitu. Ya, luar biasa kayaknya. Kebahagiaan itu kayaknya. Bahagia sekali. Akhirnya karena bahagia diberikan pengetahuan itulah bahagia membahagikan bahagia juga. Jadi para petani yang bahagia menghasilkan buah, menghasilkan padi, pasti bahagia pada saat membagikan. Ngejot itu ya. Itu bahagia dia. Yang nunas boleh nggak minta buahnya? Mela. Bahagia kan. Jadi karena itu merasa bahagia, panennya berlimpah, pasti ingin memberikan pada orang lain dengan penuh bahagia gitu. Ketika yang menulis buku itu bukan karena membagikan, itu bukan karena supaya dibilang pinter, enggak. Karena bahagia aja akhirnya ini jawaban. Ini jawab. Dan yang dia inginkan adalah apa? Dia tidak mau orang lain kelaparan mencari pengetahuan. Karena dulu dia pernah mengalami kelaparan, haus pada pengetahuan, bingung nyarinya di mana gitu. Begitu diberikan, indahnya berbagi. Gitu cerita tentang berbagi. Kalau Tiang sendiri, Tiang tidak tahu orang lain, Tiang kan juga haus akan pengetahuan lagi. Nah, gimana caranya kalau orang-orang yang haus pengetahuan sekali baca itu kadang udah baca bahagia, pas ben hidup nih di masyarakat lagi hilang itu pengetahuannya. Memang gitu. Seperti itu. Memang seperti itu. Gelap dan terang itu akan terus berulang-ulang. Karena kalau kita tidak mengalami kegelapan, kita tidak rindu pada terang. Nah, makanya hidup ini adalah pengetahuan itu sendiri. Nanti ketemu kehidupan, lupa lagi pengetahuannya. Supaya kita lapar lagi. Kalau sudah makan, kenyang seumur hidup kan cuma hidup. Cuma hidup. Buat apa kerja? Cari uang untuk cari makan, bosan lapar-lapar. Nggak lapar-lapar kan percuma. Makanya kita dibuat bergelombang supaya kita bisa menikmati. Berselancar di atas gelombang suka duka. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Dokter. Pengetahuannya luar biasa semeton. Tiang merenung. Banyak nih. Semeton Tiang akhiri percakapan kali ini bersama Dr. Wayan Mustika. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sukses Pak Dokter. Luar biasa.